Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 September 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham, 16 saham ya yang di request serta ada kita review dulu ISG-nya. Baik, kita langsung saja ke ISG ya. ISG hari ini ditutup di level 7127,5 dan perubahan harga minus 0,71%. Jadi kalau kita lihat dari volume, dia menipis hari ini. Bandar asing ini jualannya makin deras, 1,3 T hari ini ya, net sell-nya. Baik, untuk IHSG penurunan hari ini sudah sesuai target. Nih ya, sesuai target dari sini. Oke, dari dia pucuk sampai ke kakinya ini, dan dia ya ini udah sesuai target dan ada tarikan yang cukup oke. Ya, namun sayang tarikan ini didominasi sama 4 big caps kita ya, BBCA, BBRI, BMRI dan Telkom. Jadi ini terasa tarikannya di akhir ya, mungkin ada beberapa saham yang ya cuma naik aja nggak nyampe yang hijau lagi gitu kan. Dan ini mudah-mudahan udah sesuai target penurunan ya, dari dia jebol penan. Jadi dia naik, dia waving ya kan. Ini dia waving ke sini, dia break juga udah hit target, dikasih lebih bahkan kan. Nah, terus habis itu secara nggak langsung dia bikin jalur. Dia bikin jalur naik. Nah, ini kalau jebol ya kan, dan jebol itu ya ini target penurunannya dan sudah tercapai juga hari ini. Jadi mudah-mudahan ini pertanda cukup baik, dan kalau dicek tadi tuh dia pas ada mantul di EMA 100 kalau nggak salah ya. Nah, ini dia dengan MA 60 udah hampir menyentuh ya. Harapannya sih ya sudah ini bisa untuk lanjut naik lagi gitu ya. Dan wajar asing taking profit lah, udah dia bawa ISG kita naik terus seperti ini gitu kan, dan dia mengambil hasilnya, dan hari ini ada entry lagi gitu. Mungkin kalau dia nggak entry ya dia bisa keluar mungkin sampai 2T kali ya, kalau dia nggak entry lagi akhir-akhir. Nah, ini bisa sampai 2T-an gitu. Nah, tadi saya sampaikan di grup mungkin bisa tutupan sampai 7.110-an, dan ternyata dikasih lebih sampai 7.127 gitu ya. Tadi saya ngelihat ada double bottom di 1 hour-nya gitu kan, jadi ya mungkin targetnya sampai situ di 7110, dikasih lebih di 7127 ya, puji Tuhan ya. Jadi ini harapannya besok bisa hijau-hijau royo mudah-mudahan, dan hijaunya bukan cuma Big Bang ya, tapi ya semuanya. Dan kemarin juga saya sampaikan di sini kan, ISG kita candlenya jelek gitu, dan ternyata ya langsung dikasih ya, panik selling awal-awal tapi ya sore ketarik lagi seperti itu. Jadi ya memang ini koreksi yang wajar, dan saya juga sampaikan juga di grup ya, bisa sampai 7.050-an. Awalnya 7.150 sampai 7.050, dan ya sudah, ini udah nyampe gitu ya. Jadi ya koreksi-koreksi sehat biar enteng nanti sampai ke 8.000-nya, pelan-pelan aja. Oke, jadi ISG kita seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa tutup gap nih di atas. Nih ya. Jadi ini saya nggak akan hapus ya, kita maintain aja untuk pattern ini. Baik, seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ASA. ASA ditutup di harga 183 dan perubahan harga positif 5,17%. Kalau kita lihat dari volume hari ini cukup besar. Bandar lokal ini masih masuk, bandar asing juga masuk. ASA hari ini di peak akumulasi, yang beli BK, AK, CC, HP, yang jualan BQ, YP, NIDR. Oke, nih ASA juga ini ya, tadi kita sempat copet-copet dikit. Tadi di grup juga nih saya sampaikan 180 sampai 103 mencoba ASA tuh. Tadi udah di harga 183-an. Saya sampaikan juga bisa ke 187 sampai 190. Mentoknya pas di 190 ya. Jadi ya lumayan lah, harusnya udah bisa cuan berapa persen. Tapi nggak lama langsung ambrol ya, 3%-an dapat ya, 2% lah, 3%-an. Lumayan. Ya, dan ini ASA masih bisa up
Ini masih bisa up, tenang aja, ini masih bagus. Ya dia turun potensi double bottom nih ya. Double bottom, neckline-nya ya bisa dibilang area-area sinilah 185-an areanya, dimana berarti targetnya dia nih ya, kalau ini di break bisa ke 212-nya lagi. Ya ini asal masih oke karena ada yang akum cukup bagus. Untuk asal seperti itu, selanjutnya ada Raffi. Raffi ditutup di harga 262 dan perubahan harga positif 22,43%. Ini kalau kita lihat dari volume, ini cukup bagus hari ini. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing jualan. Raffi hari ini dia di big akumulasi, yang beli CP, AO, YBFS, yang jualan YPCC, PDXC. Ini yang jualan retail take and profit, ternyata yang nampungin bandar. Ya, yang nampungin bandar. Oke, jadi kalau untuk Raffi sendiri sebenarnya di sini view-nya dia double bottom ya. Kalau saya melihatnya gitu. Kalau saya melihatnya ini double bottom, dia dari top turun rounding di sini gagal, ini lagi breakout. Oke. Nah, Raffi targetnya bisa ke 310-nya dulu nih, ke resistansi nih. Ya, mudah-mudahan tercapai aja untuk Raffi. Cuma nih bandarnya juga gendeng ya, hati-hati. Kalau secara candle ini kuat ya, candle kuat, tekanan jualnya ada tipis. Ya, saya masih bisa lanjut ya ke 310-an. Untuk Raffi seperti itu, lanjut selanjutnya ada Indo. Indo ditutup di harga 148 dan perubahan harga minus 4,52%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih cukup ramai. Bandar lokal ini jualan cukup deras, bandar asing masuk. Indo hari ini di big distribusi, yang jualan SQ, ZP, HP, GR, yang beli KK, YP, XCAZ. Nah ini yang beli retail-retail ya, yang bandar jualin. Oke, untuk Indo sendiri, dia masih bertahan di atas support 148. Ini di membalnya terakhir ya, dan ini harapannya ya masih oke. Kita lihat besok, kalau dia merah, ya berarti dia false breakout. Tapi kalau dia besok ada membal lagi, ya bisa ke 167 mudah-mudahan rounding. Ya ini kalau sebenarnya targetnya di 210 dari target ini ya, rounding cup and handle-nya ini. Cukup jauh gitu. Dan ya Indo kemarin di sini juga saya udah sampaikan nih, pasar di sini. Indo masih bisa ke 170. Dikasih lebih juga gitu. Dan ya kalau nggak di TP ya nggak tahu lagi saya gitu. Nah, jadi kalau saya selalu menekankan di grup, kalau udah cuan ambil dulu aja. Ya, kalau dia masih mau naik lagi ya monggo pasang trailing stop atau taking profit dulu 50%, 60% gitu kan. Baru kalau dia turun seperti ini ya koreksi ada modal lagi gitu, nggak bengong. Oke. Ya, seperti itu untuk Indo. Ini di 148 dia. Kalau dia jebol bisa drop lagi. Oke. Lanjut selanjutnya ada Karya. Karya ditutup di harga 328 dengan perubahan harga positif 4,46%. Kita lihat dari volume cukup kecil. Bandar lokal ini mulai masuk, bandar asing juga sudah mulai masuk. Karya hari ini di small akumulasi, yang beli TF CP AKPD, yang jualan IUMG XLCC. Nah ini TF ada akumulasi cukup besar hari ini. Coba kita cek dari sini aja. Dari 5 September untuk Karya AK TF ya, TF re-entry lagi nih, masuk lagi di 328 sama AK 336, berarti masih di atas. Nah untuk Karya sendiri ini sebenarnya cukup menarik dengan dia breakout hari ini di 324 nya ya, dia breakout dan masih ada yang akum. Nah ini dia sebenarnya bikin potensi double top. Nah, saya sampaikan juga di grup, kalau 300 dia jebol ini bahaya. Dan ini kemarin sempat ARB di sini, ARB atau enggak nih? Saya lupa nih. Ya di sini. Nah, ini ARB kayaknya. Ya, ARB. Nah, habis itu dia ketarik dan ini sekarang ada rounding naik. Nah, ini bagus. Nah, mudah-mudahan bisa tutup gap targetnya di 345 346 ini di sini. Ya, untuk Karya. Seperti itu. Karya cut loss di mana di bawah 300 ini udah wajib cut loss karena dia akan confirm double topnya ya, bahaya. Lanjut selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 310 dan perubahan harga minus 6,63%.
Kalau kita lihat dari volume di area cukup besar, bandar lokal ini terus distribusi ya, terus jualan. Begitu juga dengan bandar asingnya, dia sudah mulai akum di bawah, ya dia taking profit. Elsa dia netral, yang beli YP GRKKNI, yang jualan CPBK MGDX. Nah ini yang jualan bandar ya, yang nabunginnya ya mungkin ada GR bandar, tapi ini sisanya mungkin retail nih. Oke, kita cari yang sejajar nih di sini. Tanggal 23 Agustus. 23 Agustus GRYP. Nah, ada GR 334, berarti dia juga nyangkut di atas nih. 334 gitu kan. Resistnya juga salah satu resist ya, dia berhasil naik cuma jebol. Nah, ini akhirnya Elsa ya udah kita nggak mau cut loss. Tapi dia udah sempat ke 340 nih. Dan dia mentok lagi. Jadi 340 ini area kuatnya buat Elsa. Itu ya, ini sayang hari ini kita cut loss dulu Elsa. Tetapi catatan ini Elsa sebenarnya jadi menarik karena apa? Dia udah di area support. Gitu. Dan ini ada bandara yang nyangkut, GR tadi udah mulai akum lagi. Ya, ini kan kalau nggak sampai hari ini berarti kan GR ada di angka berapa? Nih 340. 3,2 B. Sekarang dengan adanya dia perdagangan hari ini dari 3,2 B jadi 6,9 B di harga 334. Berarti dia ada akumulasi yang sangat besar. Nah, ini harusnya bisa menjadi titik re-entry untuk Elsa. Dan ini harga cukup murah gitu ya untuk Elsa. Kalau ada pantulan ini menarik banget sebenarnya. Seperti itu. Ya, seperti itu untuk Elsa. Lanjut selanjutnya ada Dewi. Dewi ditutup di harga 234 dengan perubahan harga positif 3,54%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia menipis di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk lagi, bandar asing juga masuk. Dewi kalau dari bandarmologi dia di peak akumulasi, yang beli AT AKBK YU, yang jualan AZCP PSYP. Ya, ini cakep AT. Ada akumulasi di 226. Kalau kita cek dari 9 September. Ya, 9 September ada AK BK YP di 231, AK di 7,1 B. Dan dia ya masih cuan tipis gitu kan. Masih cuan tipis, dan ini AT ya. AT berarti kalau dia hari ini nggak beli nih, dia yang distribusi dan dia sekarang sudah re-entry. Ya, re-entry lagi, jadi ini harusnya bagus untuk Dewi. Dewi kalau kita cek dari targetnya, anggap low-nya terakhir ini ya. Nah, di 214 nih support kuat berarti untuk Dewi. Targetnya dia bisa ke 270 sama 288. Seperti itu. Dia jebol di 248 ya, 250 ini harusnya oke untuk Dewi. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada WAPO. WAPO ditutup di harga 218 dan perubahan harga positif 20,44%. Kita lihat dari volume ini udah cukup tinggi. Bandar lokal ini jualan ya. Bandar asing ini masuk lagi. WAPO dia netral, yang beli YPCD AZYB, yang jualan CCMGNIKK. Nah, ini dengan ini ya volumenya cukup lumayan tinggi, cuma ya seimbang lah. Ya nampung, tapi bagusan yang distribusi sebenarnya. Oke, untuk WAPO dia berhasil breakout di 202. Ya, 202 nih juga area dia sebelum-sebelumnya nih. Nih, ya 202. Sekarang di 218. Nih area-area sini. Nah, ini kalau dari Fibonacci dia di 225, berarti 226-an lah ya. 226-an. Nah, ini pucuknya dia juga. Jadi untuk WAPO sebenarnya ini besok masih potensi untuk uji ke 226-nya. Kalau dia break, potensinya bisa lanjut ke 260-an. Seperti itu. Ya, untuk WAPO, dan ini dia baru breakout. Setelah kok naik tinggi ya, terus dia konsol. Itu nggak apa-apa, sehat juga. Coba nih kita lihat. Nah, ya. Jadi bisa ke sini nih areanya. 225, 227 berarti 226. Ya, untuk WAPO bisa ke situ dulu. Oke. Nih, sama ya.
sama nih. Nih saya tarik ke sini ini 202 juga resisten, 203 gitu kan, 227, 242 ya, pelan-pelan. Baik, seperti itu untuk WAPU. Lanjut selanjutnya ada AMMS. AMMS ditutup di harga 146 dan perubahan harga minus 0,68%. Kalau kita lihat dari volume masih ramai, bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing juga jualan. MMS dia di small distribusi, yang jualan FS, CP, ZR, XA, yang beli ZP, PD, ROSH. Yang ini ada ZP, bandar ZP beli di 148, dia kondisi masih rugi. Ya tadi mungkin ada di stop di sini 104.52 sampai 149. Sekarang kondisi minus, ya support saya sampaikan di 146. Tutup pas-pasan ya. Tutupnya pas-pasan. Nah ini dia tapi nggak ARP ya, mudah-mudahan menarik, masih bisa lanjut naik, at least tutup gap di 163an. Ya tadi saya sampaikan juga ya potensi ke 160, 163 untuk tutup gap. Tapi ini kalau misalnya tutup terus break ya, break 167, ini menarik, bisa balik ke atas lagi. Ya bentukannya ngeri. Ya ini emang AMMS bandarnya luar biasa ini. Oke, seperti itu ya untuk MMS. Lanjut selanjutnya ada BRPT. BRPT ditutup di harga 865 dan perubahan harga positif 3,59%. Kalau kita lihat volume hari ini oke banget. Bandar lokal masih masuk, bandar asing masuk lagi. BRPT dia di big akumulasi, yang beli BK, PDN, IAK, yang jualan YP, RX, ZPOD. Baik, ini coba kita cek dari tanggal berapa nih? 25 Agustus. Sorry, ini ada akumnya dari sini ya. Nilai dari sini nih. Ya, biar nggak terlalu jauh harganya di 22 Agustus. 22 Agustus. YPOD, BBXA. Nah, ini kemarin dia distribusi nih si BK. Sekarang masuk lagi. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik ya. BK masuk lagi di sini. Ini kayaknya dia distribusi di sini nih. Oke, ini harusnya mudah-mudahan cukup bagus untuk BRPT, bisa breakout dalam waktu dekat nih. BK juga akum lagi. Ya, jadi ini spekulasi buy boleh banget. Dan dia kalau break penan, break penan, dia potensi bisa balik ke 940-nya. Ke resisten di sini. Ini menarik. Dan dia double bottom juga bisa sini ya, double bottom ke neckline di sini kalau dia jebol. Nah, ya 960 ya, targetnya 940 sampai 960 untuk PRPT. Ini kalau dia berhasil ya rounding lanjut up, ini ada MA60 udah crossing dengan MA60, tinggal MA20-nya naik, wah ini cakep. Ya, PRPT bisa lanjut uptrend panjang ini. Ya, bisa lanjut uptrend panjang. Dan ini kalau kita lihat ya dia cari wave kedua gitu. Ini dia setelah breakout dari sini. Ya, breakout ini 1 2 gitu. Ya, untuk BRPT seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SIKO. SIKO ditutup di harga 218 dan perubahan harga positif 15,34%. Kita lihat dari volume ini bagus. Bandar lokal masuknya cukup oke, bandar asing jualan. SIKO di hari normal akumulasi yang beli MG, PD, SQEP, yang jualan YP, CD, CCKK. Nah, untuk SIKO ada MG ya yang nggak HK, dia di 210, dan SIKO ya cuan ya, maksudnya kalau ada yang ikut ya memang ini nggak saya jadikan rekom di grup ya, tapi kalau misalnya nonton videonya ya harusnya bisa cuan, karena saya sampaikan di sini potensi double bottom gitu kan, dengan target ke sini warna ungu ini ya lebih. Dan SIKO dia break resist lagi di 218 itu ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 214, nanti mungkin ada retest atau apa ya, ini potensi masih lanjut ke 240 dulu untuk SIKO. Support terdekat ke kondisi saat ini di 214. Kalau dia break ya supportnya di sini di 208 ini. Gitu ya untuk SIKO.
Lanjut selanjutnya ada The Net ditutup di harga 3.660 dan perubahan harga 0,83%. Kita lihat dari volume ini tipis sekali, bandar lokal nggak ada, bandar asing juga nggak ada. The Net dia netral, yang jualan XL, OK, AT, yang beli XC, PD, EIP. Ya, jadi hanya bermodalkan 7 juta rupiah, ya harganya bisa naik 0,083%. Tuh tadi ini nggak tahu ya, saya saham-saham seperti ini kenapa masih ada yang lirik gitu, karena ya ini nggak bisa masuk banyak gitu loh. Ya ini masuk banyak dikit dah jadi bandar nih. Ya cuma sayangnya ya siapa juga yang mau jualan, nggak ada yang jualan mungkin. Itu jadi pasarnya ini sepi gitu. Nah ini kalau The Net dia bikin penan, kalau dia jebol ke bawah ini bisa ambles dalam. Ya, tapi kalau dia jebol naik, ya naiknya lumayan. Nih, penannya jauh dia. Nih, kalau naik bisa ke 4.300. Kalau dia turun, ya, kalau dia turun, potensi bisa ke 2.000 atau 3.000. Ya, bisa ke 3.000 lagi The Net. Seperti itu ya, di supportnya pakai penan, dan kalau support psikologisnya di 3.600 ini. Oke, untuk The Net seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Murah. Murah ditutup di harga 565 dengan perubahan harga minus 1,74%. Kita lihat dari volume, ya ini hampir sama seperti sebelumnya, masih tipis. Bandar lokal 2 hari masih masuk, bandar asing masih masuk. Murah dia normal akumulasi, yang beli AI, FZ, YUYP, yang jualan SQ, AZ, MK, CP. Nah ini masih oke, ya masih oke sekali. Kita coba cek dari tanggal 15 September saat asing mulai masuk. AI, ya hari ini AI juga kan. Nah AI masih akum, jadi ini masih oke. Ya AI di 574 sorry, harganya masih di atas ya. Dan Mora ini saya beberapa hari ini nggak full mantau saham ya, karena memang lagi sibuk, dan ini salah satu rekom gitu kan di Mora, dan ini ternyata udah TP2 nih. Ya, TP2 saya baru mantaunya pas TP1 di sini. Gitu. Nah, untuk Mora ini masih oke, masih oke. Bandarnya juga masih di atas. Kalau misalnya dia nyentuh 50-an lagi, coba aja beli lagi. Ya, dia rounding lagi nanti naik ke atas. Seperti itu ya, untuk Mora ini masih oke kok. Bandarnya masih terus masuk. Ya, lanjut selanjutnya ada BCAP. BCAP ditutup di harga 112 dengan perubahan harga minus 5,08%. Kita lihat dari volume, alamat tipis banget. Ya, bandar lokal ini mulai masuk, bandar asing juga masih masuk. BCAP dia di big akumulasi, yang beli ZP, AK, YPCP, yang jualan AI, XL, PDCC. Ini ya, ada ZP yang beli cukup besar, cuma ya volumenya kecil. Nah ini kalau BCAP mau coba-coba untuk buy on weakness, ini bisa sebenarnya. Kenapa? Karena dia juga sudah ini ya menyentuh target penurunan di sini. Ini pas banget target penurunan, jadi mudah-mudahan dia hijau. Ya ada pantulan juga kan, ini kan area support juga BCAP. Kalau dia membal ya targetnya ke 100 berapa, 116 juga ada oke nih, 3,8% kan. Kalau ke 120 ada EMA 60 nya, ini bisa 7% gitu ya untuk BCAP, lumayan. Selanjutnya ada Trin ditutup di harga 328 dengan perubahan harga minus 0,61%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masih jualan, bandar asing sudah mulai masuk. Train dia normal akumulasi, yang beli MG, AK, XACC, yang jualan YP, BK, DXGR. Train ini ada baiknya kita coba track dulu dari 9 Agustus. Ada BK, CC yang bakal banyak ya. BK di 337. Berarti dia lagi rugi, lagi minus. BK ya. BK di mana? BK jualan hari ini justru. Nah ini hati-hati ya, BK-nya
terindikasi distribusi. Jangan sampai jebol. Ini kalau jebol, trend bisa ke area sini nih, area supportnya di sini. Ya, jadi ini seperti aba. Ya, seperti aba yang dimana dia turun terus naik. Kalau dia jebol, ini bisa drop. Ya, bisa drop. Jadi independen ini menentukan kalau dia naik ya naik, kalau ke bawah ke bawah. Nah, ini indikasinya sekarang kan lebih ke bawah. Jadi kalau dia jebol, hati-hati ya. Apalagi kalau dia nggak berhasil kuat di atas 300 berapa? 312. Kalau dia nggak ada pantulan di 312, dan ini potensinya ke 280 dulu untuk trade. Seperti itu ya untuk trade. Lanjut, selanjutnya ada ITIK. ITIK ditutup di harga 284 dan perubahan harga minus 2,74%. Kalau kita lihat dari volume, ini menipis. Bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing nggak kelihatan. ITIK dia di normal distribusi, yang jualan YP, KK, PDSU, yang beli YB, JJ, GRDR. Ya, tipis tapi. Nah, ini ada kelihatan akum terus asing, itu KK ya. Dia tadi punya di 1,3 B kalau nggak salah untuk ITIK. Dan ya untuk ITIK ini coba kita dari sini nih ya, 284 nih supportnya ITIK. Dia hari ini tutupan pas di sini. Jadi kalau ini besok ada pantulan, coba uji 290 dulu, baru dia bisa drop, baru bisa dia break lagi gitu ya untuk ITIK. Jadi mudah-mudahan ITIK bisa ada pembalan di sini ya. Nggak biasa-biasa dia tutupan di area sini gitu kan, begitu dia nyentuh sini udah break. Dan ini kakak udah mulai jualan ya, semoga bukan indikasi untuk jualan terus ITIK. Seperti itu. Kalau supportnya next ada di 280 nih ya, supportnya ITIK ada di 280. Atau kalau misalnya mau pakai yang agak besar, nah, di sini nih ya, sama nih, area sini area supportnya ITIK. Jadi ini jangan sampai jebol lah di sini ya. Untuk ITIK seperti itu di 283 284 ya, itulah 280 sampai 284 dah batas ITIK di situ. Ini kalau mau re-entry, mau nyoba-nyoba buy on weakness bisa nih ya. Lanjut, selanjutnya terakhir ada The Farm. The Farm ditutup di harga 122 dan perubahan harga minus 2,52%. Kalau kita lihat dari volume, ini hari ini cukup oke. Bandar lokal jualan, bandar asing masih masuk. The Farm hari ini dia di big distribusi, yang distribusi XC, NI, DR, DH, yang beli YP, AO, CCMG. Ini XC distribusi ya, dia yang ngeguyur, mantap nih, retail punya guyuran sekarang, punya gayung. Nah, untuk The Farm sendiri ini dia gagal breakout ya, gagal breakout di 134 134 135 ini. Kalau dia bisa breakout di atas itu harusnya oke. Dan dia hari ini tertahan dengan MA 60-nya di 140. Hari ini juga high-nya 140 ya, dia pas banget ketahan, dan sekali lagi dibuat pas tutupan di bawah MA 20. Kayak sengaja bandarnya gitu ya, sengaja banget untuk ngedropin The Farm ini. Nah, dia tadi potensinya berapa persen sih hari ini ya, sampai 16%-an lah ya, dan ditarik turun sisa 2%. Nah, jadi kalau saham seperti ini pasang TS itu hukumnya wajib TS ya. Kalau nggak pasang TS ya udah hilang duitnya gitu. Nah, untuk The Farm ini kalau dia nggak bisa berhasil naik di atas 22 ya jelek ya. Kalau besok nggak bisa di atas 124 lah, ini jelek karena dia kembali di bawah MA 20 nya, dan ini diuji berkali-kali nggak tembus-tembus nih gitu ya. Dan ini potensi dia mungkin bisa terindikasi triple bottom gitu kan, triple bottom, dan dia masih nggak kuat gitu. Nih dia nyentuh atas nih pakai rambut-rambut doang, nggak ada bodinya. Jadi ini cukup membahayakan sebenarnya. Ya, ini kan kalau kita lihat persempit gini dia sideways di sini. Kalau mau coba The Farm, cut loss di bawah 117. Ya, target di 134 resistennya. Sini dia sideways main di situ.
Ya, saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah terus menonton channel Stock Dictionary serta mensupport channel ini menjadi semakin lebih baik. Ya, harapannya semoga kita bisa belajar bersama ya di bursa saham ini. Jadi biasakan apa yang saya analisa Bapak Ibu praktekkan gitu, praktekkan dalam artian coba dilihat sukanya sama apa, misal saham BRPT gitu kan. Dilihat, coba tarik. Oh, ini saya di sini. Ya, apa sih? Coba dibaca. Oh, kayak gini. Oh, tarikannya seperti ini. Nah, gitu. Ya, jadi dianalisa kembali, jangan diterima mentah-mentah. Karena ya belum tentu saya juga 100% benar analisanya kan gitu. Ya, sekali lagi terima kasih dan salam sehat selalu Bapak Ibu.